Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anakku semua di kelas Bromo dan Tambora. Hari ini hari spesial ya, karena kita akan belajar di Ragunan. Wow, belajar apa nih? Ya, kita akan belajar tentang animalia dari kelompok PT Brata. Oh, udah mulai berisik tuh kan? Oke, sebelum kita mulai, mungkin bisa ketua kelas. Ini suara apa, Mak? Ini suara apa kok? Ini suara banget? Siamang, Bu. Suara siamang. Suara siamang. Suara siamang. Oh, siamang, oke. Ya, iya. Oke, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa, dipimpin oleh ketua kelas. Novika, silakan dipimpin untuk teman-temannya untuk berdoa. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Terima kasih. Oke. Makasih Novika, ketua kelas kita ya, yang telah memimpin doa. Oke, sebelumnya juga Pak Hadi akan cek juga presensi kehadiran siswa. Bagaimana semuanya hadir semua ya? 12 siswa sudah hadir semua? Hadir, Pak. Oke. Hadir semua. Oke, bagus sekali. Hadir. Ya, tuh, kita sudah disambut oleh suara morning call dari Siamang. Ya. Nah, apa sih yang kita akan pelajari di sini ya? Yaitu tentang bagaimana cara mengidentifikasi ya dan mengelompokkan ya hewan-hewan dari filum PT Brata. Ya. Kita tahu bahwa PT Brata itu nanti ada 5 kelompok besar. Nah, dari hasil pengamatan ini kita akan tahu tentang persamaan dan perbedaan dari masing-masing jenis hewan tersebut. Ya. Nah, begitu juga, jadi nanti juga manfaatnya bagi kalian semua ya, Pak Adi nggak bisa mengharapkan kalian jadi biologi semua, tetapi nantinya mungkin yang jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang berwawasan lingkungan ya, jadi pemimpinlah yang berwawasan lingkungan. Oke, ini udah mulai berisik soalnya ya, sudah morning call semuanya. Oke, ini sudah kita akan mulai dengan kemarin sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hewan PT Brata, ya, hewan PT Brata. Kira-kira siapa yang tahu tentang ciri-ciri PT Brata? PT Brata yang kemarin kalian sudah pelajari. Silakan. Ada tulang belakang, Pak. Tidak bertulang belakang, ya betul sekali. Ada lagi? Ada lagi tambahan? Contohnya yang avertebrata itu cacing, Pak. Cacing, betul sekali, dari kelompok Vermes. Ada lagi mungkin dari teman yang lainnya? Tidak ada di Pak. Tidak mempunyai definisi, betul semua dari jawaban. Oke, betul sekali. Berarti siswa-siswa aku semuanya ingat ya tentang pelajaran kemarin tadi materi invertebrata. Nah, sekarang kita akan belajar tentang vertebrata. Ya, vertebrata itu mungkin sudah kalian tahu ini adalah kebalikan dari invertebrata, yaitu hewan yang yang mempunyai tulang belakang. Ya, jadi ada kelompok besar, wow, pintar sekali bunyinya. Ya, ada 5 kelompok besar yang mungkin kita singkat menjadi parang. PARAM. Terus bisa, ya, ada amfibi, reptil, apes dan mamalia. Ya, oke. Nah, kita sudah belajar, kita sedang di virtual tour ya. Ini sedang di Ragunan. Jadi Ragunan Zoo ini merupakan kebun binatang yang ada di Jakarta Selatan nih. Ya, jadi kita cerita sedikit tentang Ragunan. Ya, dari dahulunya sebenarnya kebun binatang ini bukan ada di Ragunan, tapi ada di Tigini. Baru pindah di tahun 1969 ya oleh Gubernur Pak Ali Sadikin, dipindahkan ke Ragunan ya yang luasnya 147 hektar dan mempunyai koleksi 2000-an satwa ya spesies yang ada di Ragunan ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di kandang dari primata ya. Salah satunya ini ya. Nah, kira-kira tidak kelihatan Pak Hadi, tidak kelihatan Hadi. Apa, Bu? Pak Hadi tidak kelihatan nih. Ada Bu di kameranya satu lagi, Bu. Jadi saya punya dua device. Binatangnya ada dua device. Coba di-share-kan yang nggak kelihatan. Iya, ada ini dua kelihatan device. yang
Ada dua device. Mohon dipin aja dipin. Jadi teman-teman siswa aku bisa ngepin ya, ngepin daripada layar yang ada hewannya. Ya, yang ada hewannya itu nanti berbesar sendiri. Oke, tadi sudah Pak disinggung tentang perbedaan dari kera dan monyet. Kira-kira Anda tahu nggak kera dan monyet seperti apa? Apakah sama atau ada yang beda? Tentang kera dan monyet. Iya, Pak. Ya, bedanya di mana? Bedanya di mana, Cecep? Bedanya di mana? Kalau monyet ekornya panjang, Pak. Kalau monyet ekornya Ekornya panjang ya, kalau kera tidak. panjang. Kalau kera? Kalau kera nggak panjang. Pak. Ya. Oh, kalau kera tidak panjang. Oke, bagus sekali. Ada yang tambahkan? Ada yang tambahkan? Monyet ukurannya lebih kecil, Pak. Lebih kecil, betul sekali. Daripada kera. Oke. Nah, ini yang bersuara ini kira-kira apa ya? Wah, ini Siamang, apa namanya? Kemudian udah mulai banyak. siamang, Pak. Siamang, betul sekali Pak. Siamang. Betul sekali Andika. Ya, ini adalah siamang ya. Betul. Ini dia mulai bersuara ya, mulai bersuara. Jadi dia ini disebut dengan monitor. Nah, teman-teman, jadi bisa langsung persiapkan LKS-nya, ya LKS-nya yang sudah kalian bisa download, yang sudah Bapak kirimkan kemarin ya, dan siapkan juga alat tulisnya. Jadi kita akan mengidentifikasi, menggambar dan menuliskan klasifikasi dari masing-masing hewan tersebut ya. Oke. Ini siamang ya. Kita mulai dari siamang dahulu ya. Ada kelihatan ya? Ini suaranya agak kencang juga ya. Oke. Ada yang tahu ini kalau siamang ini jenis kera atau jenis monyet? Ada yang tahu? Kera ya, Pak. Kera bukan Pak. Kera betul nggak? Kira-kira dia punya ekor atau tidak? Kera, betul sekali. Jadi kalau siamang itu memang ya betul. Ya, jadi kera siamang itu memang kelompok daripada kera ya, karena bentuknya yang tadi sudah disebut oleh teman kalian tidak mempunyai ekor ya. Dan nanti kita akan coba identifikasi daripada masing-masing hewan yang ada di kebun binatang ini. Ini pengunjungnya banyak sekali ya. Oke, yang sudah siapkan ya. Jadi untuk siamang sendiri ya. Siamang, oke. Bentar. Ya. Oke. Siamang ini dari sudah dijelaskan bahwa dia ada jenis kera ya. Nah, bisa kalian tuliskan juga di LKS kamu yang sudah disiapkan ya, dan gambar juga ya sketsa dari siamang tersebut ya. Nah, kira-kira dia berjalan dengan apa dia? Kalau aktivitasnya? Apakah semua jenis kera itu dan monyet itu bergelantung atau bisa jalan? Ada yang bisa jawab? Ya, ada yang bisa tahu? Apakah jenis dari siamang itu bergelantungan atau berjalan dengan dua kakinya? Ada yang bisa bantu jawab? Berjalan ya, Pak Hadi. Berjalan dengan dua kakinya? Dengan dua kaki. Dua kaki, oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan? Ada lagi yang ingin ditambahkan? Bergelantung. Ya, oke. Oke. Jawabannya memang yang paling dominan pada jenis siamang ini adalah dia bergelantung ya. Jadi dia jenis dari kera yang bergerak, aktivitasnya itu lebih banyak locomotion, yaitu bergelantung dengan dua lengan. Jadi dia mempunyai sendi dan otot pada ekstremitas atasnya, pada lengannya itu lebih kuat ya. Makanya disebut dengan abs locomotion ya. Nah, pada siamang juga ya. Nah, ini apa sih yang bunyi begini nih? Kedengaran suaranya? Dia berbunyi ini ya. Nah, bunyi ini kenapa dia bisa kencang? Nah, bunyi ini disebabkan karena adanya kantong suara. Kantong suara di bagian lehernya. Bagian lehernya. Jadi dia mempunyai semacam pengeras untuk mengencangkan dari suaranya tersebut. Nah, ini kira-kira kalau di hutan itu bisa sampai 5 km terdengar ya suara dari siamang ya. Nah, oke. Oke, sudah dicatat ya. Tambahkan lagi misalnya dari siamang juga dia mempunyai postur yang kurang
lebih itu tulang tegak ya. Jadi dia agak sedikit bungkuk ya. Jadi ekstremitas bawahnya ya, bagian ekstremitas bawahnya ya, bagian kakinya itu lebih pendek dibandingkan dengan lengannya ya. Nah, lain tersebut misalnya ya. Oke. Agak ganggu juga kita ya. Tadi ya. Oke. Nah, klasifikasinya bisa kalian tulis juga ya. Jadi dari klasifikasinya ini termasuk dari kerajaan animal ya. Terus kordatanya, filmnya, terus kelasnya adalah mamalia, dan familinya adalah Hylobatidae. Nah, Hylobatidae ini adalah jenis dari kera ya. Jadi ada beberapa jenis dari kera, misalnya pada orangutan ya, terus juga ada pada Hylobates ya. Termasuk juga pada siamang atau Hylobates polos ya, ada owa Jawa. Nah, itu juga jenis termasuk dari jenis kera ya. Nah, ini kalau misalnya diomongin tentang siamang sendiri, memang dia juga asli dari endemik dari Indonesia ya. Nah, tapi memang kondisinya teman-teman dari kelas 10 ya, ini sangat mengkhawatirkan ya, karena populasinya semakin banyak berkurang. Oke, nah ini sudah banyak pengunjung, kita agak terganggu sedikit. Oke, ada yang ingin bertanyakan tentang siamang? Tentang siamang? Ya, mungkin bisa dilihat juga dari layar kalian, ini gantung ya. Ini dengan dua tangannya ya, sangat kuat sekali lengannya. Ya, bisa kelihatan. Kalau belum kelihatan di sini ya, yang gambar daripada layar hewannya. Oke. Ya, ada pertanyaan tentang ini, tentang siamang? Tentang siamang? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ke hewan berikutnya. Tidak ada dari pertanyaan berikut? Oke ya. Jadi nanti kalian ya. Oke, tidak ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Langsung ke hewan yang kedua. Oh maaf, ini banyak pengatur pengunjung ya. Itu soalnya. Ya. Oke. Lanjut lagi. Oh maaf, sebentar ya. Di kondisi baru. Oke. Nah, ini adalah morning call. Memang nggak bisa kita. Mahadi, Ya, apa? Ya. suara dari device yang keduanya bisa dipakai di online. Jadi Kenapa? dengan device kedua. Ya. Maksudnya Bapak berbicara, suaranya masuk ke device kedua, Pak, biar device keduanya. Oh, device kedua. Oke, ini agak jauhan. Oke, agak jauhan. Ini agak jauhan. Oke. Ya, lanjut ke binatang yang kedua ya. Kita hewan yang kedua, kita amati. Nah, ini jenis dari, nah bisa kamu lihat, ini adalah jenis lutung. Ya, lutung Jawa. Ya, biasa disebut dengan lutung budang. Nah, kamu bisa lihat semuanya? Hewannya? Bisa ya? Nah, jenis kera atau monyet? Ya, Jenis kera atau monyet ini? Ada yang bisa jawab? Monyet kayaknya, monyet. Monyet, iya. Kenapa monyet? Monyet, karena punya ekor. Iya, Ada ekornya Pak, ekornya Oh, ini ada panjang. ekornya, betul sekali. Ya, ini memang ciri khas dari lutung ya. Ekornya yang sangat panjang sekali nih. Ya, sekitar 55 sentian ya. Panjang daripada ekornya sampai 80 cm ya. Nah, lutung Jawa ini juga termasuk hewan endemik daripada Pulau Jawa nih. Makanya disebut dengan lutung Jawa atau lutung budong ya. Biasa sebut juga dengan langur eboni ya. Biasanya dapat di daerah-daerah sekitar Jawa Timur, Bali dan Lombok. Oke, kita bisa kamu lihat dari masing-masing gambar itu ya, dari video ini yang kalian sudah bikin terbesar itu ya. Nah, jadi dia punya ciri khas yang unik tuh dari bulunya. Ya, bulunya mukanya itu seperti ada apa namanya? Berwarna perak ya. Nah, jadi nanti dia pada bulunya itu dia berwarna perak. Nah, tahu nggak bedanya antara lutung betina dengan lutung jantan? Bagaimana berbedanya? Ya, kalau melihat dari morfologi luarnya, nah itu bisa dilihat dari bulunya itu. Yang tadi sudah Bapak sampaikan, yaitu kalau dia bulu mempunyai bulu berwarna perak, berarti dia adalah betina. Sedangkan kalau dia mempunyai bulu berwarna hitam, itu adalah jantannya. Ya, oke. Nah, ini juga kalau menurut konservasi juga
mengalami sedikit masalah ya dari apa namanya dari keberadaannya ya, karena dia juga termasuk daripada status konservasinya adalah terancam. Oke. Nah, bedanya dari siamang dengan ebony ini ya, tadi sudah disampaikan bahwa dia jenis kerak juga ya, tetapi ada pembedanya misalnya adalah kalau tadi pada siamang dia mempunyai alat pergerakannya adalah F locomotion ya. Nah, pada lutung ini dia mempunyai pergerakannya yaitu jenis daripada apa namanya quadrupedal. Jadi dia alat geraknya itu empat-empatnya ya. Jadi ekstremitas atas juga dipakai dan ekstremitas bawah juga dipakai. Makanya disebut dengan quadrupedal. Nah, jenis lutung ini juga termasuk jenis primata arboreal. Kira-kira ada yang tahu nggak arboreal itu apa? Arboreal. Mungkin Andika bisa tahu? Lebih Pernah banyak dengar arboreal? lebih banyak di pohon Pak daripada di terestrial di tanah. Oh, pintar sekali. Betul sekali. Ya. Jadi pembedanya memang yang satu ada yang arboreal jenis primata, ada satu juga jenis terestrial. Nah, jenis pada arboreal ini pada lutung ya dia lebih banyak kehidupannya aktivitasnya di pepohonan. Ya beda nanti ada jenis yang terestrial, misalnya pada orangutan dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang lebih tepatnya sih semi terestrial ya, karena mereka biasa biar orangutan aktivitasnya banyak di tanah, tapi juga bisa di atas ya. Beda dengan kita yang terestrial ya, kita hidup harus di tanah ya, bukan di atas pohon. Ya. Oke, jadi pergerakannya beda dengan siamang, dia harus mempunyai pergerakan empat alat gerak ya. Jadi bukan dua saja ya yang dipakai seperti pada siamang. Oke. Nah, ini adalah dua jenis ini ya. Jadi kalian nantinya mencatat dengan aktivitas ini ya, dan klasifikasinya dan sebagainya sampai dengan gambarnya. Nah, kira-kira ada pertanyaan dahulu belum ini bisa diinterupsi? Ya. Dari yang kita sudah pelajari dari hewan reptil, apes sampai dengan mamalia dan primata ya. Jadi kita amati semua nih, kecuali dari Pisces dan amfibi karena agak sulit kita akan mengamati di Ragunan. Ada pertanyaan tentang hewan ini? Tentang vertebrata? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada ya mungkin kita bikin kesimpulan dari poin-poin yang sudah disampaikan tadi ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan tentang kesimpulan ini, teman-teman? Ya. Kesimpulannya apa aja misalnya? Ada yang bisa sampaikan? Dari jenis vertebrata? Vertebrata yang punya tulang belakang, vertebrata nggak punya tulang belakang ya Pak. Betul. Terus kalau yang monyet ada ekornya, yang kerang nggak ada ekornya ya Pak. Betul. Ya, terus kalau lutung tadi paling panjang ya Pak, itunya ya Pak, ekornya. Ekornya, betul ya. Mungkin ada yang lagi yang disampaikan selain Bu Novi, Saya Pak. Jadi, ya silakan, Yosi. Dan monyet ini siamang dan lutung yang kita lihat ini dia banyak kan arboreal Pak, yang lutung Pak. Ya. Arboreal. Arboreal, betul? Ya. Ya. Oke, jadi betul sekali ya, dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah kamu sampaikan semuanya ya. Kalian bisa nantinya dari LK yang kalian sudah kerjakan ya, kalian rapikan dulu. Jadi Pak dikasih waktu untuk merapikan sketsa dari gambar-gambar tersebut ya. Jadi Pak dikasih waktu sampai minggu depan ya. Lalu di pertemuan berikutnya lalu kalian upload ke LMS Ekologi di folder Animalia ya. Mudah-mudahan itu bisa kalian kerjakan, bisa kalian selesaikan ya. Jadi betul sekali memang perbedaan dari vertebrata dan vertebrata sangat jelas sekali ya, bahwa misalnya tidak mempunyai tulang belakang pada vertebrata ya, vertebrata mempunyai tulang belakang ya. Terus juga dari kondisi ukuran tubuhnya juga lebih besar ya, vertebrata dibandingkan vertebrata dan seterusnya ya. Nah, jadi kalian bisa gali lagi
Ya, mudah-mudahan ini membantu kalian untuk memahami tentang hewan-hewan yang berasal dari kelompok vertebrata. Ya, jadi jangan lupa laporan dari lembaga kerja kalian, ya kalian kumpulkan di psikologi, ya pada folder animalia, ya. Mudah-mudahan itu juga bisa kalian tepat waktu ya. Jadi kalian selesaikan semua LKS yang sudah ada. Oke, ada mungkin sebelum Pak Hadi tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pak Hadi, saya mau tanya. Ya, Itu silakan. yang untuk poster digitalnya, apakah saya boleh hanya khusus untuk beberapa primata saja, atau mesti semua dari reptil, animalia, aves, semuanya juga harus masuk, Pak? Oke, jadi untuk poster digital itu hanya satu hewan saja, jenis satu hewan saja. Jadi nggak usah semuanya. Jadi kalian bisa pilih dari semua hewan yang kita amati di Ragunan ini, dari kelompok reptil, aves, sampai mamalia dan primata. Kalian pilih salah satu saja, ya, untuk dijadikan poster digital, ya. Bisa nanti ditambahkan keterangan-keterangannya. Baik, terima kasih ya. Pak. Ya. Sudah paham ya? Oke, ada lagi? Kalau tidak ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan kita pelajari, kita memahami semua pelajaran hari ini, ya, dengan membaca hamdalah. Pak Hadi tutup pembelajaran hari ini di Ragunan Zoo, ya. Alhamdulillah. Oke, dari Ragunan Zoo, ya, virtual tour, Pak Hadi pamit semuanya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, Terima kasih Pak. Besok jalan-jalan lagi ke Ragunan Pak. Makasih ya. Pak. Sip.